Hai sahabat tanah air. Ramadan adalah bulan suci bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana mereka menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Namun sayangnya masih ada beberapa negara yang tidak mengakui Ramadan, atau bahkan melarang puasa bagi warganya. Di negara-negara ini menjalankan ibadah puasa bukan menjadi kebahagiaan semata, melainkan bisa menjadi tantangan besar. Bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung hukuman. Inilah 3 negara yang melarang warga muslim untuk berpuasa. Dan yang terakhir, pemimpinnya justru pengidap penyimpangan. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Yang pertama adalah Tajikistan. Larangan puasa bagi pegawai dan siswa. Siapa sangka Tajikistan adalah salah satu negara di Asia Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi ironinya, pemerintah di sana melarang praktik puasa bagi kelompok tertentu, terutama bagi pegawai negeri, siswa, dan mahasiswa. Larangan ini telah diterapkan sejak tahun 2015 dan terus berlanjut sampai sekarang. Pemerintah beralasan bahwa puasa dapat berdampak buruk pada kesehatan dan produktivitas, terutama bagi pelajar yang masih dalam masa pertumbuhan. Untuk memastikan aturan ini dipatuhi, pihak berwenang melakukan pengawasan ketat terhadap sekolah dan kantor pemerintah. Guru-guru dan kepala sekolah bahkan diperintahkan untuk memastikan bahwa siswa mereka makan dan minum selama jam sekolah. Selain larangan berpuasa, pemerintah Tajikistan juga membatasi kegiatan keagamaan selama Ramadan. Pengajian di masjid dikontrol ketat dan dalam beberapa kasus, imam masjid diminta untuk tidak terlalu menekankan pentingnya puasa dalam khutbah mereka. Restoran dan tempat makan tetap diinstruksikan untuk buka sepanjang hari. Tidak seperti di negara muslim lainnya yang biasanya menghormati bulan suci dengan menutup restoran di siang hari, dan yang lebih menyedihkannya lagi, penyiaran acara keagamaan di televisi juga dibatasi. Sehingga umat muslim di Tajikistan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan bimbingan spiritual selama Ramadan. Tapi bagi warga yang tetap ingin berpuasa, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Banyak yang makan sahur secara sembunyi-sembunyi dan berbuka puasa tanpa menarik perhatian. Pegawai negeri yang tetap menjalankan ibadah puasa berisiko mendapat teguran atau bahkan sanksi dari atasannya. Situasi ini mencerminkan bagaimana pemerintah Tajikistan ingin memisahkan agama dari kehidupan publik, walaupun sebagian besar rakyatnya adalah muslim. Meski demikian, banyak masyarakat yang tetap teguh dalam menjalankan ibadah mereka, membuktikan bahwa keyakinan bisa bertahan bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini. Yang kedua adalah Turkmenistan tidak mengakui Ramadan secara resmi. Turkmenistan juga adalah salah satu negara di Asia Tengah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Tajikistan. Namun berbeda dengan negara-negara muslim lainnya seperti Uzbekistan atau Kazakhstan. Pemerintah Turkmenistan tidak secara resmi mengakui atau merayakan bulan Ramadan. Tidak ada pengumuman resmi terkait awal Ramadan, tidak ada libur nasional, dan bahkan perayaan Idul Fitri pun tidak sebesar di negara-negara tetangganya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan sekuler ketat yang diterapkan sejak era kepemimpinan Saparmurat Niyazov, mantan presiden Turkistan yang terkenal otoriter. Setelah kematiannya, kebijakan ini tetap berlanjut di bawah kepemimpinan penerusnya Gurbanguly Berdimuhamedow yang lebih fokus pada kontrol ketat terhadap kehidupan beragama di negara itu. Meskipun secara teknis tidak ada larangan resmi terhadap ibadah puasa, pemerintah Turkmenistan membatasi aktivitas keagamaan di ruang publik. Masjid memang masih diperbolehkan menggelar sholat tarawih, tetapi dengan pengawasan ketat. Khotbah dan ceramah keagamaan diawasi agar tidak ada unsur yang dianggap menentang pemerintah. Bahkan beberapa laporan menunjukkan bahwa imam masjid yang terlalu aktif mempromosikan praktik keislaman dapat dikenakan sanksi. Selain itu, pegawai negeri dan tentara seringkali dilarang berpuasa dengan alasan agar tetap produktif dalam bekerja.
Beberapa laporan dari warga juga menyebutkan bahwa di sekolah-sekolah, siswa muslim dianjurkan untuk tidak berpuasa karena dianggap bisa mengganggu konsentrasi belajar. Di Turkmenistan, pemerintah juga mengontrol penerbitan buku-buku keislaman dan literatur agama lainnya. Akses ke informasi keagamaan sangat terbatas dan situs web yang berisi ajaran Islam pun sering diblokir. Hal ini membuat umat muslim di negara ini kesulitan dalam mendalami ilmu agama, termasuk mengenai Ramadan. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tetap menjalankan puasa secara diam-diam di rumah mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan dari pemerintah, keimanan masyarakat muslim di Turkmenistan tetap bertahan meskipun harus dilakukan dalam kondisi yang penuh tantangan. Yang ketiga adalah Prancis, larangan simbol keagamaan. Prancis adalah salah satu negara yang memiliki kebijakan sekularisme yang sangat ketat. Dikenal dengan konsep laïcité. Konsep ini menekankan pemisahan antara agama dan negara, yang berarti bahwa simbol atau praktik keagamaan tidak boleh terlihat di ruang publik yang dikelola pemerintah, seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan rumah sakit. Meskipun Prancis tidak secara langsung melarang ibadah puasa, aturan ini berdampak besar pada umat muslim, terutama saat bulan Ramadan. Sekolah-sekolah dan tempat kerja seringkali membatasi praktik keagamaan, termasuk larangan mengenakan hijab dan pembatasan bagi siswa yang berpuasa. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa siswa muslim ditegur atau dipaksa makan siang di sekolah untuk memastikan mereka tidak berpuasa. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ada kabar beredar bahwa Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron sangat mendukung dan mendanai gerakan-gerakan LGBT. Dan hal ini diperjelas lagi dengan Perdana Menteri Prancis yaitu Gabriel Attal, yang menjadi Perdana Menteri termuda di Prancis dan sekaligus Perdana Menteri pertama yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai LGBT. Makanya tidak heran jika negara ini sangat mendukung gerakan LGBT. Bahkan survei-survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Prancis mendukung pernikahan sesama jenis. Dan pada tahun 2013 survei lain mengatakan bahwa 77% orang Prancis merasa LGBT sebaiknya diterima oleh masyarakat dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Selain itu, Prancis memiliki larangan penggunaan pakaian keagamaan di tempat umum tertentu. Hijab, nikab, dan burka dilarang di sekolah-sekolah negeri dan kantor pemerintahan sejak tahun 2004 yang menyebabkan banyak muslim kesulitan dalam mengekspresikan identitas keagamaannya. Bahkan pada tahun 2016 beberapa kota di Prancis sempat melarang burkini, pakaian renang yang menutupi tubuh bagi muslimah dengan alasan sekularisme dan keamanan. Hal ini memicu perdebatan besar tentang kebebasan beragama di Prancis. Kebijakan ini sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap muslim. Mengingat bahwa simbol-simbol keagamaan dari agama lain cenderung tidak mendapatkan pengawasan seketat Islam. Saat bulan Ramadan, muslim di Perancis seringkali harus menyesuaikan diri dengan tekanan sosial dan kebijakan negara yang tidak ramah terhadap praktik keagamaan. Buka puasa bersama di ruang publik seringkali mendapatkan sorotan negatif. Sementara beberapa tempat kerja menganggap puasa dapat mengganggu produktivitas seperti dua negara tadi. Meskipun ada komunitas muslim yang cukup besar di Prancis, yang diperkirakan sekitar 5-7 juta jiwa atau sekitar 8% dari populasi, mereka tetap menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah Ramadan secara bebas. Namun banyak muslim di Prancis tetap menjalankan puasa dengan teguh, beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan mencari cara untuk tetap merayakan Ramadan meskipun dengan keterbatasan. Itulah 3 negara yang melarang seorang muslim untuk berpuasa. Walaupun masih ada beberapa negara yang tidak kalah kejamnya seperti Korea Utara dan Cina di sebagian wilayahnya. Jadi, meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia, kenyataannya tidak semua negara memberikan kebebasan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah Ramadan. Beberapa negara menerapkan aturan ketat dengan alasan sekularisme, stabilitas politik, atau pengawasan terhadap kelompok tertentu.
Namun bagi umat muslim yang tinggal di negara-negara ini, Ramadan tetap menjadi momen istimewa yang dijalani dengan penuh keteguhan dan pengorbanan. Meskipun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Inilah bukti bahwa keimanan seseorang bisa tetap kuat bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Semoga Allah tetap melindungi umat muslim yang hidup dalam kesulitan. Bagaimana tanggapan kalian? Mari berdiskusi dan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.